Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul. Video kali ini saya akan membahas Samsung S20 Docomo ini yang sudah saya gunakan selama 3 minggu lebih atau bisa dibilang 1 bulan ya. Jadi video ini tuh reviewnya lebih ke penggunaan saya sebagai daily driver. Dan ini adalah lanjutan video yang kemarin karena di beberapa komentar banyak yang nanyain, Bang, lanjutin dong videonya selama penggunanya sebulan atau gimana. Karena siapa tahu ada yang bermasalah atau ada kekurangan selama 1 bulan. Ya itu bisa aja sih karena ini tuh HP second ya. Jadi mungkin aja ada beberapa hal yang rusak atau mungkin beberapa hal yang udah nggak bagus selama 1 bulan. Terus disclaimer yang pertama, sebelumnya saya minta maaf ya kalau footage dari video ini tuh nggak banyak ya, seperti yang teman-teman tahu ya. Kalau saya tuh merekam video dengan single fighting atau saya rekam dengan sendiri aja, jadi susah gitu loh. Nah, buat teman-teman yang baru nongkrong di channel ini, bisa dulu padamkan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya biar saya makin semangat dong bikin kontennya teman-temannya. Oke, lanjut ya, kita ke membahas Samsung S20 ini. Sudah sebulan ya saya menggunakan Samsung S20 ini dan sampai sekarang di bagian luarnya tuh nggak ada apa-apa sama sekali. Maksudnya di sini nggak ada scratch, nggak ada kerusakan, semua berfungsi dan semua masih tetap sama persis pada saat saya gunakan. Baik dari layarnya nggak ada masalah dan nggak ada goresan. Di bagian bawah juga masih sangat mulus. Bagian kameranya juga masih sangat mantap ya. Dan untuk penggunaan seperti menelpon juga nggak ada masalah, masih saya gunakan seperti biasa. Dan untuk pengguna sehari-hari itu saya merasa Samsung S20 ini cukup puas saya menggunakannya. Walaupun kalau dari desainnya ini tuh nggak terlalu terasa premium ya, karena layarnya nggak terlalu melengkung banget kayak Samsung S10. Ya, ini layarnya nggak melengkung banget, jadi kayak biasa aja. Cuma kalau secara ergonomis teman-teman ya, selama sebulan saya pakai ini tuh saya cukup puas dan saya merasa betah aja gitu makainya. Dan untuk kualitas layarnya sampai hari ini sudah sebulan ya, nggak ada penurunan dan nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada shadow, tidak ada garis-garis karena emang HP-nya dirawat dengan baik. Dan untuk kualitasnya tuh ini masih sangat bagus banget bahkan sampai tahun ini ya. Ya namanya juga mantan flagship. Selain itu dia udah mendukung layar dengan 120 Hz ya. Jadi pergerakannya lebih smooth. Tapi di video ini saya menggunakan yang 60 Hz aja. Alasannya nanti saya sebutkan di akhir video. Dan untuk penggunaan di luar ruangan tuh layar ini masih mantap banget teman-teman. Masih sangat worth it banget. Kalau teman-teman yang suka kerja di luar misalnya harus menggunakan layar yang bagus, untuk layar di Samsung S20 Docomo ini masih sangat worth it banget. Nah, untuk update softwarenya ini yang penting ya. Software update-nya di sini software information dia sudah di One UI 3.0 dan security patch-nya di sini tuh di 1 Oktober 2020. 1 Oktober 2021 dan untuk Android-nya dia di Android 11. Jadi besar kemungkinan kalau Samsung S20 ini mendapatkan One UI 4.0 di mana itu update yang cukup besar di One UI ya. Dan untuk Android 12-nya kemungkinan besar juga dapat karena itu ada flagship tahun 2020. Nah, buat teman-teman yang punya HP Docomo terus pengen update, mungkin harus menggunakan WiFi atau memindahkan regionalnya ke Jepang dulu ya. Kalau misalnya teman-teman pakai data seluler itu rada kadang nggak muncul dia update-nya dan susah untuk diupdate. Lanjut ke bagian performa dalam pengguna sehari-hari itu, waduh, HP itu nggak ada masalah sama sekali ya, masih sangat smooth, masih sangat lancar, even digunakan bermain game ya. Di sini ada untuk game AoV, PUBG dan Genshin Impact masih sangat mulus banget digunakan. Di sini saya nggak akan membahas game dan hasil foto dan lain-lain karena semuanya udah saya pernah buat di video-video selanjutnya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang baru nongkrong di sini bisa cek di list video, di situ ada beberapa video tentang kamera dari HP ini, performa dari HP ini dan ada juga persaingan dengan Pixel 4 ya. Lanjut. Dan untuk hasil kameranya sendiri, ini tuh sukses membuat saya menjual menjual Xiaomi Mi 10 5G saya. Ya, ini HP ini Samsung
S20 sukses membuat saya menjual HP Mi 10 5G. Kenapa? Karena dari sektor kamera ini masih sangat bagus, lebih baik lah dibandingkan Mi 10, dan selain itu hasil videonya ini tuh lebih powerful lah dibandingkan Mi 10. Kalau Mi 10 itu kita susah menentukan fokusnya ya. Saya harus memencet satu objek agar kameranya itu eh, objeknya itu difokuskan. Nah, kalau untuk Samsung S20 itu fokusnya cepet ya. Ini bisa teman-teman saya perlihatkan langsung ya. Nah, fokusnya tuh cepet banget ya. Jadi buat youtuber atau pembuat konten kayak saya itu ini gampang kalau misalnya melakukan video unboxing yang dimana harus memperlihatkan detail-detailnya. Ini tuh sangat berguna banget ya. Kalau Xiaomi Mi 10 kemarin tuh susah teman-teman ya. Kita harus pencet dulu fokusnya, baru dia bisa fokus. Itu sih alasannya kenapa saya lebih memilih Samsung S20 ini dibandingkan Mi 10 kemarin. Jadi untuk soal kamera ini masih sangat bisa diandalkan ya. Untuk teman-teman yang mau lihat hasil kameranya, di video ini sekali lagi saya nggak akan bahas karena sudah pernah saya buat di video selanjutnya. Jadi di sini saya cuma cerita penggunaan Samsung S20 ini selama 1 minggu. Nah, lanjut kita ke sektor baterainya teman-temannya. Di sini sektor baterainya saya rada tricky ya. Untuk penggunaan sehari-hari saya bisa mencapai waktu itu sekitar 5 jam dengan mudah. Ya, di sini ada penggunaan baterai. Ya, baterainya. Ya, di sini itu bisa menggunakan dengan dengan mudah selama COT-nya 5 jam. Tapi dengan catatan teman-teman harus pintar-pintar ya. Di sini saya menggunakan untuk layarnya itu jangan pakai yang 8K, cukup pakai Full HD, dan di sini saya pakai yang dark mode-nya. Terus ini resolusinya saya turunkan di Full HD plus saja. Ini lumayan cukup sih kalau menurut saya. Terus dan yang kalah penting adalah refresh rate-nya turunkan ke 60 aja. Kalau 120 dia lebih boros. SOT-nya mungkin sekitar 3 jam aja. Nah, yang terakhir nih, yang paling banyak ditanyain di komentar sebelumnya, di video sebelumnya adalah sinyalnya, teman-teman. Oke. Nah, sinyalnya sampai sekarang masih aman-aman aja, teman-teman ya. Bahkan untuk Samsung S20 ini penangkapan sinyalnya tuh nggak kalah ya sama Mi 10T 5G resmi saya yang kemarin. Ya, Mi 10 maksudnya Mi 10 5G yang kemarin itu nggak kalah nih teman-teman ya. 2 sampai 3 nggak pernah kosong sama sekali. Bahkan di tempat ini, dimana tempat itu rada susah sinyalnya, ini sampai 3 bahkan 4. Dan HP itu yang membuat HP ini tuh lebih awet baterainya karena penangkapan sinyalnya juga yang baik. Nah, sampai sejauh ini tuh nggak ada kendala sama sekali, bahkan digunakan nelpon, digunakan lain-lain, sinyalnya masih sangat mantap sekali, teman-teman. Oke, jadi untuk kendalanya dan kekurangannya apa ya? Nah, di sini tuh kekurangannya yang saya dapat adalah susah cari tempered glassnya, teman-teman ya. Kalau secara device sih nggak ada komplain sama sekali karena susah mencari saingannya. Perlu diingat ya, harganya adalah 5 juta. Ya, harganya adalah 5 juta dan susah untuk mencari kekurangan di HP ini di harga segitu. Tapi seperti biasa kekurangan yang paling banyak dari HP bekas adalah atau ex-Docomo adalah ya kemungkinan besar dia kena IMEI. Tetap saya nggak rekomendasikan HP ini. Ini buat yang nekat aja dan berani aja gitu loh. Nggak peduli soal IMEI atau dan segala macam. Terus yang kedua adalah tempered glass-nya yang susah. Pertama itu saya beli tempered glass yang tipe iMac. Ternyata ya dia cuma bisa di pinggirnya aja lemnya. Itu bisa membuat fingerprint-nya jadi nggak kurang responsif. Ya kalau ini pakai yang kedua ini, yang pakai yang Mokolo yang full glue, cuma rada susah ya karena teman-teman harus pintar mengatur lemnya. Tapi untuk secara responsif ini lebih baik lah daripada yang kemarin. Terus yang ketiga adalah barangnya susah didapat. Dan kabar baiknya saya menemu seller yang menjual salah satu HP ini, cuma harganya lebih tinggi. Nah, buat yang penasaran, linknya saya siapkan di deskripsi di bawah. Buat teman-teman yang pengen banget punya HP ini silakan, tapi harganya lebih tinggi ya dibandingkan sempat saya beli kemarin.
Oke, itu aja kayaknya. Untuk kekurangan lainnya saya nggak bisa nemukan di HP ini karena memang untuk harganya ini terlalu worth it. Oke, sekali lagi ya, ini untuk yang berani aja ya. Dan saya nggak rekomendasikan yang jadikan ini HP utama karena takutnya lagi apes-apes kena blokir. Oke, sekian dulu video kali ini. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya footage dari video ini sangat minim, tapi minimal teman-teman bisa mendapatkan pencerahan tentang apa aja yang saya dapatkan dari Samsung S20 ini selama penggunaan 1 bulan. Kalau nanyanya dijual nggak, Pak? Sepertinya enggak ya, karena Snapdragon 865 dengan RAM 12 GB itu, waduh, cakep banget untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Oke, so di sini sampai ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf banget kalau footage dari video ini sangat sedikit dan bahkan hampir nggak ada. Sampai ketemu di selanjutnya dan tetap sehat teman-teman.